Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati melimpahkan sebagian rezekinya sebagai wujud sholawat terhadap channel dakwah ini, sehingga paling tidak hingga detik ini channel ini masih tangguh dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Besar harapan kita semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Gusti Allah Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik yang di mancanegara maupun di Indonesia. Aku ucapkan terima kasih dengan sebuah harapan, semoga selalu always selalu anti skip dan anti download. Karena kalau kalian skip iklannya ndak masuk. Ya kalian paling tahu lah gimana cara mensikapinya ya. Memang kadang-kadang aku juga heran kenapa iklan-iklan Kristen itu masuk yang panjang-panjang ke kajian ini ya. Ada yang sampai 2 jam bahkan. Maka kalau sampai 2 jam siasati aja, dia mulai jam berapa, biarin aja, nanti 2 jam kemudian baru ditonton. Jangan di skip. Ya. Yang paling subur itu kan Isa dalam Islam atau apa itu sering kali muncul dalam iklan-iklan di channel ini gitu ya. Berikutnya, bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Untuk doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah memanjatkan kepada Gusti Allah Agung doa baik untukku. Semoga kebaikan itu juga dicurahkan Gusti Allah yang Maha Agung untukmu semua. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, terima dulu salam dari aku adalah salam Islam rasionalis. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kajian kita ini ada di seri yang kedua ya. Seri yang kedua. Kemarin seri pertama kan, sekarang seri yang kedua. Di seri yang pertama aku telah membuktikan bahwa ketika berbicara sains, khususnya perjanjian baru, dia tidak tangguh, artinya gugur ya. Karena sampai sekarang tidak ada ceritanya orang minum racun itu tidak mati. Ya mesti mati. Orang racun kok yang mesti mati. Jadi dia secara saintis gugur. Ya. Mungkin ada yang tanya perjanjian lama bagaimana? Perjanjian lama juga gugur. Itu tentang bagaimana terang benderang itu sudah ada di hari-hari sebelumnya, sedangkan matahari baru diciptakan di hari yang keempat. Jadi hari 1, 2, 3 itu terangnya pakai apa gitu ya. Jadi bermasalah, dalam sains ini bermasalah. Artinya kalau kita berpegang teguh terhadap kerangka berpikir ilmiah, ya ini harus ditinggalkan. Karena kitab suci itu harus suci juga dari kesalahan. Dan ini secara saintis dia tidak tangguh, tidak lolos uji gitu ya. Namun demikian, kalaupun teman-teman Kristen kita tetap menggunakan ini sebagai kitab sucinya, ya harus kita hormati gitu ya. Jangan diganggu, itu hak mereka yang harus kita hormati. Kita kan harus tahu kita berbicara dalam kerangka apa. Dalam kerangka akademis gugur dia. Karena tidak lolos uji secara saintis. Dan aku sudah bilang, agama-agama ke depan ini nanti yang akan tetap berkembang itu agama-agama yang dia mampu dan lolos ketika diuji secara saintis. Di meja-meja diskusi seperti ini. Makanya seperti kemarin aku bilang, itu yang ngajak bukan aku. Tapi Pak Rektor itu ya, untuk mendiskusikan Yesus dalam anak Allah dalam perspektif Injil dan Al-Quran. Cuman kan publik gak ada yang tahu. Dan publik kan itu menggonggong aja bisanya. Dia tidak tahu kronologis cerita itu. Karena aku keberatan ketika dia bilang bahwa
Hanya Kristen yang dibedah di atas meja akademis. Kenapa Islam kok tidak pernah dibedah? Aku bilang, loh kalau mau dibedah ya silahkan, ayo. Nah, dari situlah awal permulaannya sehingga dia mengajak aku maju ke dalam meja diskusi meskipun akhirnya tidak terrealisir sampai sekarang dengan alasan-alasan yang sudah ada videonya itu. Aku sudah 2 kali menagih. Ya, jadi bukan aku yang mengajak, beliaunya yang mengajak. Tapi publik ini kan congornya hanya ngomong aja. Behind screen di balik layar tuh dia nggak tahu. Ya sudahlah biarin aja, namanya congor anjing, nggak usah diikuti. Ya, karena apa? Aku ingin membuktikan kepada Pak Rektor itu bahwa Islam itu justru minta diuji, bukan takut diuji di atas meja akademis. Enggak, ya. Oke, sekali lagi aku ingatkan, kalian tetap harus memberikan hormat kepada saudara kita Kristen yang menggunakan ini sebagai kitab suci, yang walaupun secara saintis dia gagal diuji, ya tidak lolos. Gitu. Oke. Berikutnya aku bacakan dulu komentar yang masuk dari kalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dari Ikhwan Tamim Tangerang Banten, nyimak Gus. Oke, monggo silahkan. Kemudian dari Murniati, mari kita menahan diri untuk tidak men-skip iklan. Mari bersama kita menyimak kebenaran. Bersama kita bersatu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Tuan Guru dan kepada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih untuk, ini sepertinya Mbak ya, Mbak Murniati atau Ibu Murniati ya, atas apresiasinya untuk tidak men-skip iklan. Karena napasnya itu ada di iklan Mbak ya. Selama ini kita dibantu oleh saudara-saudara kita yang memberikan sholawatnya dalam infak dakwah kepada channel ini gitu. Oke, berikutnya untuk Kang Mas Samsudin Official, Bekasi nyimak Gus. Selama ini dalam dunia pendidikan kita didoktrin oleh pengetahuan saintis modern sehingga pengetahuan itu menjadi dogma dalam pikiran kita, dan kita ada pengetahuan lain yang bertentangan dengan saintis modern dianggap sesat. Ya itulah masalahnya. Ya, masalahnya di situ. Kan aku bilang kemarin, kebenaran-kebenaran saintis itu relatif terhadap waktu. Dia work in process, lagi berjalan untuk menuju ke kebenaran yang akhir. Ketika dia sampai pada kebenaran akhir, karena Al-Quran ini adalah kebenaran mutlak, maka dia akan seirama, selaras, senada. Begitu ya. Cuman ya itu kan dalam cara pandang kita. Karena aku pernah ngobrol pada waktu itu, aku nunggu jemput anak-anak sekolah ya. Dia juga jemput anaknya sekolah, kami duduk sambil ngobrol sambil nunggu, ternyata dia guru. Dia guru biologi. Dan dia ngajarkan manusia dari kera. Padahal itu anaknya aja sama anakku disekolahkan di sekolah Muhammadiyah. Artinya yang tidak bodoh-bodoh amat tentang agama. Tapi setelah aku tanya, apa yang kamu ajarkan manusia dari apa? Dia bilang dari kera. Loh, kan itu bertentangan dengan Al-Quran. Dia bilang, lah mau bagaimana lagi? Nah, kalau sudah kena mau bagaimana lagi, itu yang repot. Jadi dia tetap aja mengajarkan apa yang dia dapatkan dari bangku kuliah dulu. Tidak berani memutus potong kompas. Ya memang sih, karena dia terikat oleh birokrasi ya. Dia kan bekerja dalam sebuah instansi dan itu ada aturan main. Kalau kita kan bebas birokrasi, maka salah satu kenikmatan ketika kita bebas birokrasi seperti channel ini kan bebas. Ya orang sih boleh saja memberikan sholawatnya ya. Kalian juga boleh anti skip ya. Tapi jangan sekali-kali kalian mengatur aku. Tidak boleh. Aku tempeleng kepalamu nanti. Di sini bebas ya. Aku tidak dikooptasi oleh satu kekuatan apapun. Maka apa yang aku hakul yakin benar itu yang aku sampaikan dengan sandaran Al-Quran dan hadis. Nggak ada pertimbangan apa enggak. Pokoknya Al-Quran dan hadis mengatakan begitu, aku sampaikan. Perkara kalian nerima atau tidak itu urusan kalian. Tapi kan kewajibanku nanti kalau aku mati sudah hamba sampaikan ya Allah. Itu. Karena di sini bebas, kita merdeka gitu loh. Sementara saudaraku yang guru tadi itu yang aku cerita, dia tidak merdeka. Dia hidup dalam satu naungan instansi dan dia harus mengatakan bahwa manusia dari kera. Ya sudahlah kita maklumi ya. Jadi aku sepakat dengan apa yang dikeluhkan oleh Mas Samsudin Official. Berikutnya Meka. Meka ini cewek atau cowok? Nggak tahu aku ya.
Mekah, Mekah, Mekah. Mekah itu disebut berapa kali dalam Al-Quran? Karena dia juga punya nama lain, bukan Mekah, tapi Bakah. Ngerti nggak kalian? Terus bagaimana menjelaskannya? Ya, Bakah atau Mekah? Tapi itu nanti lain waktu kita kaji ya. Assalamualaikum Gus, kemarin saya request bumi bulat atau datar Gus. Kalau Al-Quran menjelaskan di surat Al-Hijr ayat 19, Quran surat Toha ayat 53, Quran surat Kaf ayat 7, Quran Yasin ayat 38 sampai 40. Maksud dari kata hamparkan yang saya temukan 3 kali di Al-Quran. Oke, terima kasih Mbak atau Mas Meka, aku nggak tahu ini ya. Terima kasih, ya gini nih yang aku maksud. Jadi dia to the point, langsung aku bisa nanti merujuk literasinya di dalam Al-Quran gitu ya. Terima kasih Mbak Meka sudah dikonfirmasi. Nah nanti kita agendakan ya, sabar ya. Oke, karena harus antrian gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Meka. Ini yang aku mau. Jadi jangan hanya maunya apa tapi sandaran literasinya ndak ada ya. Aku nanti habis waktu untuk nyarinya lagi. Kalau gini kan langsung aku jucuk kata orang Jawa, menuju gitu ya. Oke, berikutnya Abah Gelung, Abah kita yang ada di Bogor Timur ikut menyimak kajian Tuan Guru Salam Islam Rasional. Oke, terima kasih. Salim Taruki ya. Assalamualaikum Gus, terima kasih sudah lama aku mencari Islam yang rasional. Salam akur dari Manado. ABC. Salam ABC. Akur. Ternyata di sana banyak teman-teman ya Mas Salim ya. Setauku kan Al-Quran menurut Sunnah Rasul itu di banyak apanya peserta studinya di Ambon sana ya. Ternyata di Manado ada juga ya. Oke, terima kasih untuk Mas Salim Taruki ya. Semoga sehat selalu. Salam untuk teman-teman di Manado ya. Kalau Mas Salim Taruki mau aku masukkan grup studi Al-Quran menurut Sunnah Rasul, silakan hubungi via WA ya, nanti WA-nya tak masukkan ya. Di sana kita bersatu dari seluruh Indonesia. Tapi sudah tua-tua. Sudah bapak-bapak semuanya. Oke, terima kasih Kang Mas Salim Taruki. Kemudian King Roman. Nah, kalau ini mestinya laki-laki ini karena raja dia ya. King Roman. Assalamualaikum JM. Mohon dimasukkan ke list antrian soal adanya hewan melata di langit dalam surah Asyura 4229. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mas ya. Nanti aku masukkan dalam antrian, oke? Sabar, oke? Terima kasih. Jadi seperti Mas ini enak, dia langsung menunjukkan suratnya gitu. Itu sepertinya sudah dikomenin ya, tapi nggak bisa aku buka ini. Bentar, dia lagi muter-muter ya. Oke lah, daripada habis waktu nanti aku baca ketika santai, tapi itu ada yang balas itu sepertinya ya. Oke, terima kasih Mas King Roman. Ini soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir. Semoga Tuan Guru sekeluarga dan kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Untuk saudara-saudara yang ada di Palu ya, bisa ngaji bareng ke Mbak Gispati ini ya. Ini lumayan cerdas ini orang. Dia ngerti yang aku jelaskan tadi pagi tentang apa tadi pagi itu ya. Jadi pengetahuan dulu, baru iman, baru hijrah, baru jihad. Jadi stepnya begitu, step by step ya. Dia ternyata masih ingat, cerdas ini orang. Oke, terima kasih Mbak GF Soleha kita yang ada di Palu ya. Kemudian Mas Dimas Sunse. Assalamualaikum, Semarang hadir menyimak kajian Gus Salam Islam Rasional. Semarang kali ini banjir ojo semelang nek ora tak pikir. Nah, ini jagoan kita, mantan sapir ya. Jagoan kita ini ya. Beberapa waktu absen mungkin sibuk ya, mungkin ada bisnis besar nih. Semoga sukses bisnisnya dan cepat naik haji ya. Salam untuk keluarga di sana, semoga sehat selalu. Alhamdulillah masih setia menyimak tausiah dari channel Gus Jempol. Al-Quran sama dengan memuat masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang tanpa dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Cakep. Jadi gitu ya, Al-Quran itu berbicara dalam dimensi yang lengkap.
Waktu lalu, waktu kini, dan waktu yang akan datang. Ya. Oke, terima kasih untuk jagoan kita, Kang Mas Mantan Syapir. Oke. Kemudian soleha kita dari Jambi, ya ini juragan kopi ini. Assalamualaikum, ini soleha kita Ajeng Mega ya. Assalamualaikum Gus Beti, baru selengean. Baru selengean. Aku lagunya seleng tuh paling suka apa ya? Banyak sih yang aku suka ya. Waktu mereka belum pisah tapi ya setelah mereka talak 3 enggak begitu suka aku. Jambi nyimak sambil duduk di sebelah kanan Bapak. Oke. Terima kasih atas apresiasinya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Salam Islam rasional. Oke, terima kasih. Kang Mas, ini pejabat teras kita ini. Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, Sidang Mandik hadir menyimak. Nah, ini yang gawat ini. Mantan kerangka berpikirnya. Semoga sehat dan murah rezeki yang barokah Gus. Terima kasih. Mungkin maksudnya mantap gitu mungkin ya. Mantap kerangka berpikirnya. Ini diketik mantan. Oke, terima kasih. Mantan pacar. Kang Mas Agus Hermawan, salam Islam rasionalis maju terus. Oke, terima kasih Kang Mas Agus. Sebutkan asalnya Kang Mas ya. Untuk newcomer yang junior tolong sebutkan asalnya supaya kita merasa punya banyak saudara ya. Dari mana? Empudi 99, saya hadir Gus. Oke, terima kasih. Hilmi Aprianto, Cilacap. Wah, mantap ini. Cilacap Kota Nusa Kambangan hadir Gus. Salam Islam rasional. Oke, Islam rasional mantap. Mas Cahyono P. Nyimak sambil ngopi sebelah kanan Bapak. Kayaknya digurung. Salam dari Semarang. Oke, ternyata Semarang banyak juga ya. Aku sedang berpikir akan ke Semarang, ya, dan ingin menggelar sebuah ya dialog ringan gitulah ya. Cuman itu masih dalam kerangka rencana aja. Apakah nanti terrealisasi nanti tak kasih tahu ya. Tapi jelasnya besok lah ya di kita bicarakan di Mampir Ngumbi di pagi ya, di Ahad, di Duha ya. Karena kan sekarang ada undang-undang tentang poligami itu ya. Nah, aku akan berbicara dengan Kang Mas Yosep Parera yang dia adalah komandannya di Rumah Pancasila ya. Oke, nggak tahu nanti apakah bisa terrealisir atau tidak. Oke, terima kasih Kang Mas Cahyono P ya. Kang Mas Nurkolis Brebes, nah, ini juragan bawang merah hadir nyimak. Salam Islam nasional guru. Oke, terima kasih. Di mana ada hati yang diikat dengan tali keindahan. Terima kasih. Di mana ada ini dari mana ya lupa. Mas Arif Muksin Tuban selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Ini mantan anyar ini. Jokris Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogja hadir nurut ngaji Tuan Guru. Semoga sehat selalu. Amin amin. Kapan-kapan kalau ketemu kita nongkrong bareng di Malioboro ya. Dengar suara angklung yang mempesona. Apalagi kalau pemainnya bagus-bagus ya. Oke, terima kasih Mas Jokris. Beberapa waktu lalu aku ada 2 hari kalau nggak salah di masjid di Jogja itu ada namanya Masjid Muslim United ya. Seandainya kita bisa ketemu di sana enak itu. Kemudian soleha kita Septi Arum atau Ibu Septi Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darjo derek ngaos malikus. Monggo. Ini Bunda atau Mbak aku kurang tahu ya. Semoga soleha kita di Sidoarjo juga sehat-sehat selalu. Nah, ini jagoan kita juga ini senior kita juga ini. Kang Mas Irfan Al Akbar. Dia itu ngikuti channel ini mulai channelnya itu viewernya masih berapa ya? 25, 50, 100 gitu. Lama ini senior kita ini Kang Mas I Al Akbar. Kerinci Jambi ikut nyemak. Semoga bendungannya juga tetap sukses ya. Membendung kezoliman. Terima kasih jagoan kita bikin bendungan ini ya. Bendungan itu kalau tingkat dunia paling jago itu Belanda ya. Jadi teknik sipilnya bagus Belanda itu tentang bendungan. Didi Nyimak Jogja ini ya. Terima kasih Kang Mas Didi. Kang Mas Edi Margono ini juga Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sunadar jempol. Dari mana Kang Mas Hari? Tuliskan ya.
Kang Mas Pepe Hendarwan. Nyimak Gus, Pepe Bandung. Oh, kumaha pawartosna Bandung? Kumaha? Semakin cerah dicetakan. Ingat waktu lampu. Ingat masa kecilku di Bandar Harapan Gus. Berkah selalu menyerupai kita semuanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, atur nuhun Kang Pepet Hendarwan yang ada di Bandung. Salam untuk keluarga di sana. Ya. Bandung Kota Kembang. Kemudian penghobi Borneo Kalimantan. Assalamualaikum Samarinda. Oke. Samarinda, semoga selalu sehat. Salam untuk keluarga di sana semuanya. Kemudian Rizal Wahyu, Rocky Gerung, salam akal sehat. Gus Beti, salam Islam rasional. Oke, terima kasih. Rembang selalu hadir. Rizal Wahyu. Nah, ini soleha kita. Kotima medali emas. Nyimak Kota Pemalang telat 2 jam. 2 jam itu perjalanan dari Malang Surabaya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting tetap mengikuti ya. Kemudian di Manada, kalau setan musuh yang nyata berarti setan manusia. Wah, betul itu, bisa dilihat ya, bisa disentuh, bisa dipegang-pegang, itu berarti setan manusia. Terima kasih untuk Kang Mas di Manada ya. Muhammad Yopi, Kang Mas Muhammad Yopi ada di mana ya? Teman-teman kafir harus hati-hati baca Al-Quran. Iya, kadang-kadang mereka terjebak terjemahan, padahal terjemahan sendiri itu bermasalah ya. Nah, ini Kang Mas Cacara Kids menyimak ini guru piano kita ya. Sentuhan-sentuhan jari jemarinya ketika bermain piano sangat-sangat menggelitik, asik, sehingga bisa membawa kita Starway to Heaven ya. Ini ya guru ini guru les piano ya, jadi asik banget. Aku sudah dibikinkan 2 aransemen ingatku ya. 2 atau 1 ya gitu. Oke. Ya, itu dulu yang bisa aku sampaikan dan kita sekarang masuk ke topik kajian kita. Sorry. Oke. Topik kajian kita, sebelumnya aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin lewat Japri, Kang Mas Irfan yang Teguh Irfan ya dari Purwokerto ya. Kita punya pahlawan dari Purwokerto itu siapa ya? Itu ya, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu Purwokerto ingatku ya. Begini dia konfirmasi balik ya. Assalamualaikum Gus, sebelumnya terima kasih request saya sudah dikaji sore ini. Oke, terima kasih kembali. Melanjutkan pertanyaan dan pernyataan saya kemarin bahwa NASA itu berbohong tentang alam semesta dengan sistem tata surya, dan ini didoktrinkan dari sekolah sejak kita TK sampai dewasa. Menurut pemahaman saya, bumi itu tidak sekecil yang ditunjukkan NASA dalam bentuk seperti bola. Alam semesta itulah bumi kita yang merupakan sistem tertutup di mana langit 7 lapisan sebagai atap dan bumi 7 lapisan sebagai alasnya yang dihamparkan. Nah, itu ada kata dihamparkan ya. Sedikit menggelitik kita. Pernah ke Al-Quran mengatakan bumi itu datar ya. Kalau dihamparkan itu iya ya. Atau nanti kita lihat lah ya. Jadi dihamparkan itu tidak sama dengan rata. Ya. Oke. 7 lapis sebagai alasnya yang dihamparkan ya. Sangat luas, dan di antara langit dan bumi itu ada bulan ya, dan matahari dan bintang-bintang. Astronot mengklaim pernah mendarat di bulan, padahal kenyataannya itu semua cuma CGI atau rekayasa komputer saja. Lalu dia menukil, saya sertakan pula surat Ar-Rahman 5533, di situ Allah menegaskan ketidakmampuan manusia keluar dari bumi. Terima kasih Gus. Maaf panjang. Oh enggak apa-apa. Yang penting berisi. Yang aku nggak suka sudah panjang nggak berisi. Insya Allah surat Ar-Rahmannya kita bahas di episode ketiga ya. Jadi besok ya. Ini episode kedua dulu. Oke, jadi begini yang disampaikan oleh Kang Mas Irfan ini. Sejauh ini kan kita tidak bisa mengkonfirmasi apakah informasi yang diberikan NASA kepada kita dan itu dirilis, dipublish oleh
berbagai macam media-media massa itu sebuah kebenaran yang memang itu benar. Dan aku memang pernah mendengar bahwa sebetulnya mereka tidak benar-benar sampai ke bulan, tapi itu adalah permainan apa ya, rekayasa komputer atau apa ya, atau mereka di gurun Nevada sana atau mencari tempat lain yang itu diperkirakan iklimnya seperti bulan atau mendekati bulan, nggak tahu lah ya. Jadi intinya memang kita tidak bisa untuk mengkonfirmasi langsung. Kita hanya menerima informasi dari NASA. Yang jadi masalah, apakah informasi dari NASA itu akurat mesti benar? Nah, ini yang jadi masalah memang, ya. Ini yang jadi masalah, ya. Karena seperti yang dikatakan dan aku pernah dengar, memang itu sebuah CGI itu adalah rekayasa komputer seolah-olah mereka di bulan. Dan aku cerita dulu ya. Ini sebetulnya kan imbas orang menggunakan high teknologi ini, teknologi ruang angkasa ini kan sebetulnya imbas dari pertarungan politik juga. Ini kalian harus tahu supaya gobloknya itu juga bisa terkikis hilang. Pertarungan politik dulu ada blok barat yang dikomandani oleh Amerika dan blok timur yang dikomandani saat itu Uni Soviet. Kemudian ini bikin NATO, ini bikin apa namanya dulu ya. North Asia Treaty Organization, apa ini SEATO ya. South Organization atau apa gitulah ya. Yang jelas yang sini NATO, yang sini agak lupa aku namanya. Ini kan bertarung untuk menguasai dunia. Tapi secara physically namanya Uni Soviet dan Amerika itu tidak pernah bertemu tarung di darat, itu tidak pernah. Mereka hanya sebagai backgroundnya saja. Negara ini didukung oleh NATO ya, Amerika, negara ini didukung oleh Uni Soviet, gitu aja. Dari dulu ceritanya gitu aja. Nah, itu pertarungan dalam menguasai dunia. Itu sebelum perestroika, sebelum kemudian Uni Soviet runtuh dan menjadi Rusia sekarang ini. Ya. Pertarungan kekuatan militer itu di situ. Awalnya itu di situ. Ya. Nah, kemudian yang namanya militer yang memproduksi senjata. Makanya ada pembatasan senjata dulu ya, rudal. Rudal itu kalian tahu nggak? Nanti rudal nggak tahu. Ditanyain naik haji kloter berapa? Kloter 5. Tapi ditanyain kloter itu apa? Nggak tahu. Itu ya ada loh. Dia naik haji di kloter berapa? Ditanyain kloter 5. Kloter itu apa? Dia nggak tahu. Begitu juga orang ngomong rudal. Tahu nggak rudal itu? Ya. Kloter itu kelompok terbang. Kalau rudal itu peluru kendali. Itu ya. Kan ini bikin. Uni Soviet bikin. Amerika bikin. Berlomba-lomba perlombaan senjata. Itu dulu kalau aku masih SMP SMA itu kan ada, dulu kami hanya satu aja TV channelnya yaitu RRI ya, TVRI itu jam 9 berita dunia di sana. Pertarungannya ketat ya. Dari militer itu kemudian merambah ke high teknologi termasuk ruang angkasa. Maka terjadilah pertarungan. Sama motornya Cina kan baru gini aja Cina itu. Ya dua ini motornya Amerika, Uni Soviet. Oh ini bisa mendarat ke bulan. Oh ini harus ngirimkan astronot juga mendarat ke bulan. Ini mendarat ke Mars. Oh ini berlomba-lomba ke sana. Awalnya itu seperti itu. Sehingga mereka mengklaim sudah mendarat ke bulan. Dan apakah mereka benar-benar mendarat ke bulan? Ya wallahu alam. Bagaimana orang kita juga nggak bisa ngeceknya ke sana. Kalau berdasarkan informasi ya mereka mendarat ke bulan. Tapi apakah benar ya, Kang Mas Irfan yang merequest ini dia meragukan berdasarkan CGI itu. Ya itu boleh-boleh saja. Secara akademis tuh boleh ya. Sejauh kita punya argumentasi akademis juga, jangan asal meragukan. Argumentasinya apa? Kan begitu. Ya. Nah, itu pertarungan itu begitu. Tetapi apakah Uni Soviet dan Amerika benar-benar telah mampu mendaratkan awaknya, ya, astronotnya ke bulan? Ya, kata berita sih yang kita terima seperti itu. Tapi apakah itu benar-benar di bulan? Jangan-jangan di Tanjung Priok. Ya nggak tahu. Terlebih-lebih khususnya aku yang nggak mampu untuk membuktikan, ya sudah beritanya seperti itu. Nah, yang menjadi big question, benar nggak berita itu? Itu loh yang digugat oleh
Kang Mas Irfan ini. Saya kira ini pemikiran yang cerdas. Artinya kita jangan gampang-gampang percaya saja didikte oleh mereka gitu loh. Kan kita punya Al-Qur'an sebagai pedoman kita gitu ya. Dan jangan lupa ya, manusia mendarat ke bulan itu tidak hanya mengimbas dalam dunia sains teknologi, tapi dia mengimbas juga ke seniman. Makanya Raja Dangdut kita bikin lagu, ngarang lagu tentang bulan yang dibawakan begitu mesra oleh Rita Sugiarto. Cari di YouTube. Kamu mungkin belum lahir saat itu, tahun 70 atau 80 berapa, 70 atau berapa lupa aku ya. 70 ke 80-an lah, belum 9. Oh, belum 9, di bawah 9, masih 80-an awal itu. Sejak manusia turun ke bulan, berubahlah cara rayuan. Lelaki tidak lagi mengatakan pacarnya cantik bagai bulan, karena bulan terinjak kaki sehingga bulan tak suci lagi. Ya. Jadi bulan gak suci lagi karena terinjak kaki. Ini sebuah lagu ya, imbas dari pertarungan ruang angkasa tadi itu. Tapi lagu ini juga bisa kita ambil sisi lain. Nah, kan kita berputar toh, simular toh. Sisi lain ya, sejak manusia turun ke bulan, berubahlah cara rayuan. Lelaki tidak lagi mau lagi mengatakan pacarnya cantik seperti bulan, bagai bulan. Karena bulan terinjak kaki sehingga bulan tidak suci lagi. Intinya di sini, semua laki-laki sebejat apapun, sebekas apapun, itu dia tetap tidak mau dapat barang bekas. Dia tetap mengharapkan seorang istri yang suci, wanita yang suci. Maka kamu soleha-soleha Islam, jaga kesucianmu. Tubuhmu adalah milik suamimu. Berikan dia semuanya. Kalau surat nikah sudah kamu pegang. Kalau belum, jangan. Karena belum tentu dia jadi suamimu. Karena apa? Laki-laki ya begitu. Laki-laki jahatnya begitu. Meskipun dia bejat, biang kerok, bajingan, dia tetap aja menghendaki dapat istri yang suci. Dari lagu ini bisa kita lihat. Untuk merayu aja sudah nggak mau pakai bulan. Karena bulan tidak suci lagi. Sudah terinjak kaki. Gitu loh ya. Itu setel lagunya Doel Sumbang, judulnya tapi tidak termasuk saya. Ya. Doel Sumbang juga begitu. Semua boleh oke-oke. Tapi ketika kesucian, Doel Sumbang menuntut. Setel lagunya. Yang namanya lelaki suka mata apa ya? Mata keranjang gitu. Ya. Setel. Makanya otakmu itu harus diisi oleh seni supaya kamu menghadapi hidup ini lebih berwarna gitu lah. Enggak apa-apa, seni enggak dilarang dalam Islam. Oke. Jadi itu ya, behind screen-nya Kang Mas ya. Pertarungan itu dimulai dari pertarungan politik, kemudian merambah ke militer, kemudian merambah ke high tech. Teknologi. Masalahnya kalau sampean mau bantah ya silakan. Aku mendukung itu. Kalau kamu punya dasar-dasar literasi akademik, silakan dibantah saja. Tapi biasanya agak berat. Seperti dulu aku membantah pendapat almarhum B.J. Habibie, semoga Allah selalu merahmatinya dalam tidur panjangnya. Karena aku nggak setuju. Setiap apa yang bisa kita bikin saja. Untuk apa beli? Oh, nggak bisa begitu. Karena ada analisa make or buy. Kalau kami di sekolahan, itu ada analisa begini tuh. Make or buy. Buy itu membuat atau membeli. Ini bisa dianalisa. Ini bisa dianalisa ini. Lebih ekonomis mana? Kalau ekonomis membuat ya kita buat. Kalau lebih ekonomis membeli, kita membeli. Nggak bisa, apa yang bisa kita buat saja daripada beli. Oh, nggak bisa begitu. Cuman kan karena aku, siapa lu? Aku baru fresh graduated saat itu. Ya, baru wisuda. Sementara lawannya Habibie yang orang sudah mengenal semua. Ya, tulisanku nggak dimuat sama redaksinya. Aku sudah kirim ke redaksi. Nggak bisa begitu cara berpikirnya. Harus ada make or buy. Kecuali untuk hal-hal strategis, misalkan militer, ketahanan negara, itu enggak apa-apa. Kita mengabaikan teori make or buy. Tapi kalau itu di luar militer dan di luar ketahanan negara atau rahasia negara, kita harus menggunakan make or buy.
Masa aku perlu ini harus bikin pabrik apa namanya ini? Pabrik spidol kan nggak ekonomis. Lebih baik aku beli aja yang sudah ada gitu loh, otaknya dipakai ya. Tapi ya nggak dapet tanggapan. Artinya artikel itu aku tunggu-tunggu nggak dimuat, sudah aku kirim ke redaksinya. Dulu masih koran masih menguasai dunia informasi. Sekarang kan sudah lumpuh. Karena yang kulawan itu orang besar, sedangkan aku kan baru fresh graduate, baru tamat, baru wisuda. Begitu juga untuk Kang Mas Akbar. Sorry, Kang Mas siapa ini tadi? Silakan saja dilawan ya, bikin artikel, bikin apa, sebar kemana-mana. Kang Mas Taufik Irfan, kalau yang Irfan Akbar itu yang senior kita itu ya, yang jago bendungan. Ini dari Purwokerto ya. Mas Teguh Irfan silakan saja, bikin aja tulisan-tulisan apa, sebar bahwa Anda meragukan NASA, enggak apa-apa. Sebagai dunia akademis kan harus diuji gitu. Itu yang aku bisa sampaikan. Sekarang kita ke Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an supaya kalian dapat pandangan yang jelas ya. Pandangan yang jelas kalian baca atau kita baca sekarang ya. Satu perikop penuh supaya nanti kamu argumentasimu ketika diskusi tentang ini tangguh. Itu adalah mulai 7:11 ya, surat Al-A'raf ini ya, 7:11 sampai kita baca sampai 33 ya. Nanti ini kita mencari objeknya siapa di sini. Siapa? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah permusuhan dan godaan syaitan terhadap manusia ya. Penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya. Di Al-Qur'anmu ada enggak? Ini Depak ini ada. Ya. Alhamdulillah Depak telah membantu kita membuatkan perikopnya. Oke. Yang 11. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu ya, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat bersujudlah kamu kepada Adam, maka bersujudlah kamu kepada Allah, maka mereka pun sujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Oke. Ya, ini sudah pernah berkali-kali kita bahas ini, jadi aku cepat aja. Ya, insya Allah kalau kamu sudah lama ngaji di sini ngerti lah ya. Berikutnya, yang ke-12, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api, sedang engkau ciptakan dari tanah. Dan itu juga sudah kita bahas ya, bahwa kita tahu ternyata iblisnya itu, setannya itu adalah jin. Dari mana kita tahu? Dari bahan bakunya, dia ngaku dia dari api. Kalau dia dari tanah berarti iblisnya manusia atau setannya manusia gitu ya. Oke, yang ke-13. Allah berfirman, turunlah kamu di surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Bayangkan, menyombongkan diri itu nggak bisa masuk surga. Ya. Yang ke-14, iblis menjawab. Nah, di sini terjadi transaksi. Ya. Yang cerita yang dari ayat 13 sampai 11 tadi, itu kan itu yang aku bilang tidak tertera dalam kitab Perjanjian Lama. Dia masuk ke episode buah terlarangnya ya. Episode buah terlarang itu padahal itu yang berikutnya itu ya. Setelah yang ke-14 ini aku baca. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Ya. Allah menjawab, Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Oke. Ya. Transaksinya terjadi. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ya. Yang ke-17, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, ya, dari kanan, dari kiri, ya. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Wow, jadi berani juga ini jin ini menantang ya. Kemudian bentar minum dulu. Bismillah. Kemudian Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir, sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Ya. Aku tulis dulu biar tidak lupa. Ada misal ini ya,
Bani cebong, bani cebong, bani kampret, ya. Bani cebong, bani kampret. Nah, nanti aku jelaskan. Biar aku nggak lupa, aku tulis. Sekarang masuk yang ke-19. Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan pasanganmu seharusnya ini ya. Dan bangunlah surga gitu. Tapi udah supaya lebih cepat aku ikuti dulu depak ya. Di mana saja yang kau mau sukai ya, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Yang ke-20, maka Syaitan membisikkan pikiran jahat, ini persis yang di surat Al-Baqarah ya, diulang. Kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya. Dan Syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Yang 21, dan Syaitan bersumpah pada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Lihat itu, sumpah. Tipu dayanya pakai sumpah ya. Yang ke-22, maka Syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah keduanya aurat-auratnya. Hati-hati, aurat-auratnya yang mana? Harafiah atau metafora? Jangan kamu kira tititnya nampak, tititnya Adam nampak, nanti ninitnya Hawa nampak gitu. Jangan kamu kira gitu. Aurat yang mana dulu ini? Ya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Ya. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ya. Oke. 23, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Lihat, diampuni ya, salah diampuni, dia bertobat. Nanti kita pelajari secara detail. Artinya apa? Kita diajarkan bagaimana menyelesaikan dosa, maka dengan cara tobat. Itu sebetulnya yang mau disampaikan. Ya, yang 24. Nah, ini Allah berfirman ya, setelah pembangkangan itu ya, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Dan kamu, nah ini yang penting, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Bumi, ardi. Ya. Yang 25, Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, di bumi itu kamu akan, ini aku bilang kemarin, sebetulnya itu dikeluarkan. Rojuhun itu keluar ya. Sebetulnya artinya dikeluarkan, tapi dibangkitkan oke lah ya. Seperti hurut itu artinya keluar ya. Ya. Inti kajian kita sebetulnya di sini. Ya. Sekarang ya, kita lihat yang 26 biar tuntas sekalian ya. Hai anak Adam ya, ini perintah Allah terhadap godaan setan ya. Peringatan, maksudnya peringatan Allah terhadap godaan setan. Hai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi aurat dan pakaian induk untuk perhiasan, pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa. Lihat ini. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Lihat, aurat ditutup dengan pakaian takwa, bukan pakaian dari Pak Matek, dari Bellini, dari Lennon. Goblok gue. Pakaian takwa yang untuk nutupi, bukan dari Tetron. Oke, 27. Hai anak Adam, janganlah sekali-sekali kamu dapat ditipu oleh Syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ya. Ini terjemahan depak aja ya, nanti karena belum tentu aku setuju ya. Kedua ibu bapamu, ini aku nggak setuju sebetulnya ya. Dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.
Oke, yang 28, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh ya perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-ngadakan terhadap Allah dan apa yang tidak kamu ketahui? Ya. 29, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan ya. Luruskanlah mukamu ya di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, kamu akan kembali kepadanya. 30, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung selain Allah dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya. Yang ke-31, adab berpakaian, makan dan minum ya. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. 32, katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang tidak dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Ya. Terus bagaimana kalau laki-laki pakai emas? Karena teksnya begini, katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya. Kalau pakai emas boleh nggak laki-laki? Itu hadisnya ketemukan dengan ini. Ya, tapi itu hal lain lah, itu fikih ya. Katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. 33 yang terakhir ya, 11:33. Katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Clear ya. Jadi aku sudah menyuguhkan semua ayatnya holistik, penuh ya. Jangan lagi ngomong aku tidak mendasar kepada Alkitab, khususnya Al-Quran ya. Aku sudah baca penuh. Sekarang aku akan bertanya kepada kamu. Di sini sudah adzan ya. Kita dulu ya. Kita pending dulu, nanti kita lanjutkan ya. Ini sudah adzan tadi ya. Jadi aku mau sholat dulu, sholat asar ya. Nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan setelah jeda sholat asar berjamaah tadi. Kita lanjutkan kajian kita ya. Oke, aku sudah jelaskan tadi, sudah aku bacakan secara utuh ya. Mulai ini surat Al-A'raf ini. Al-A'raf ya, surat 7 dari 1 sampai 33. Aku sudah bicarakan secara utuh. Itu skenarionya begini ya. Allah ya, setan yang itu jin ya, setannya atau iblisnya itu, atau iblis ini Bani Adam ya, Bani Adam. Ingat, Bani Adam, bukan Bani Cebong ya, bukan Bani Cebong, bukan Bani Kampret. Bukan Bani Cebong, bukan Bani Kampret, tapi Bani Adam. Ya, jadi ini segitiganya begini, ini Allah ya, ini jin yang setan dan iblis itu, ini Bani Adam. Ya. Ingat. Ya. Ini menggoda ini ya. Karena apa? Disuruh sujud dia tidak mau. Si jin ini ya. Disuruh sujud dia tidak mau. Ya. Alasannya kenapa tidak mau? Bagaimana dia dari tanah, gue dari api kok mau sujud. Nah, itu sudah kita bahas di kesombongan asal usul kemarin ya. Ngertilah kalian ya. Yang belum mengerti atau yang baru masuk silahkan lihat. Ini baru ini ya. Ini dikirim dari Jakarta ini. Ini yang ngirim ini mualaf
Dua-duanya mualaf, suami istri dari Jakarta. Semoga selalu sukses dalam kemualafannya dan sampai menutup mata nanti selalu dalam Islam ya. Dari Tanjung Priok ya. Ya, jadi terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua yang telah memberikan sholawatnya ya, yang telah membantu pengadaan spidol ya, terutama juga untuk bapak kita yang sekarang ada dinas tugas di mana itu ya, yang sepertinya juga pindah-pindah. Waktu itu di Kaltim, sekarang di Pak Budi itu ya, Pak Budi itu ada di sekarang di mana Pak ya, di Sumatera Pak ya, kalau nggak salah Pak Budi. Coba aku lihat dulu. Bapak, ingatku Pak Budi, takut salah karena banyak yang diingat. Oke, Pak Budi ya. Terima kasih matur nuwun Pak Budi nggih. Beliaunya itu selalu mendukung pengadaan ini spidol. Ya. Ini ada yang dari Purwokerto juga ya. Oke. Kembali ke sini ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Pak Budi, untuk saudara kita yang dari Jakarta ya. Ini sudah lama, ini aku lupa namanya Pak siapa, jarang komen ya, mualaf ini. Kemudian dari Purwokerto ya. Purwokerto itu Ibu Anita ya, Bu Anita. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini jinnya pakai merah ini. Jinnya suruh sujud kan enggak mau. Ditanyain, lu kenapa sih nggak mau sujud? Bagaimana gue mau sujud? Gue dari api, dia dari tanah. Nah, kesombongan itu ya, ya sudahlah, lu gue keluarkan dari surga. Ya, ingat surganya hati-hati ya, keluar dari surga. Nah, ini ngomong, Allah beri aku kesempatan. Ya, jadi beri aku waktu gitu. Dia mau menggoda si Bani Adam ini. Disinilah mulanya dendam kesumatnya itu terbangun. Nah, yang peristiwa ini dia suruh sujud, tidak mau, itu tidak ada di Bible. Bible itu langsung masuk ke episode kedua ya, di apa namanya, rivalitas kedua antara jin dan Bani Adam ini ya, tentang pohon terlarang itu. Nah, setelah dia bilang minta waktu sama Allah, ya sudah, gue kasih waktu lu, gitu kan. Maka dia diberi waktu untuk menggoda Bani Adam, untuk melampiaskan dendam di episode pertamanya. Masuklah dia ke episode buah terlarang ya. Buah terlarang. Oke. Terpedaya juga kan? Setelah terpedaya dikeluarkan juga dari surga. Sama dikeluarkan dari surga. Intinya kalau orang hidup di luar hukum Allah, dia akan keluar dari surga. Itu loh ya. Dia akan keluar dari surga. Sebentar. Ya, dia akan keluar dari surga nih di sini. Ini keluar dari surga, ini keluar dari surga. Tempatnya di mana? Ya di bumi ini, surga suasana, surga bumi, bukan surga nanti di akhirat, kan ya. Keluar dari surga. Kenapa? Ini tidak taat terhadap Allah, ini sudah diingatkan, ini musuhmu. Tetap aja dia digoda, ini pakai sumpah sih. Jadi ini tergoda, terpedaya, akhirnya dia makan buah yang sudah dilarang. Setelah itu dikeluarkan dari surga. Nah, dikeluarkan dari surga ini ya, suasana surga itu, maka dikatakanlah di surat yang ke-24 dan 25. Nah, kita kembali sekarang ke yang ini 24 ya, kemarin yang 24 ini, sekarang yang ke 25 ini ya. Fokus kita ke sini. Ya. Fokus ke sini. Oke. Tapi kalian tahu semua ini objek utamanya adalah Bani Adam, bukan Bani Cebong, bukan Bani Kampret. Ya. Bani Adam. Ya. Bukan Bani Cebong, bukan Bani Kampret, dan bukan bani-bani yang lain. Ya. Sebelum aku jelaskan surat 24-25, aku mau tanya dulu. Kan kita dapat berita nih ya. Ya nggak tahu apa benar atau salah ya. Kita terima aja dulu. Kan ada makhluk luar angkasa yang namanya Alien itu loh. Alien atau apa tulisannya? Aku minum dulu. Bismillah.
Untuk sementara kita anggap benar saja ya. Sudahlah ada alin hidup ya. Itu membatalkan Al-Qur'an tidak? Aku mau tanya itu dulu. Sudahlah kita terima informasi dari NASA atau dari apalah mereka yang pernah katanya ke bulan, ke angkasa, ke tetembeng itu. Di sana itu ada makhluk hidup yang namanya alin. Ya, aku tanya sama lu. Itu membatalkan surat 24-25, membatalkan informasi yang disampaikan Al-Qur'an dalam surat ke-7 ya, ayat yang ke-24 dan 5. Ya kalau batal dia secara keseluruhan ini batal dong. Kan aku sudah bilang. Seperti ini juga kan batal. Karena dia sudah gagal secara saintis. Nah, kalau ini batal satu surat saja, apalagi dua surat, ya dia juga batal sebagai kitab suci karena dia salah, nggak suci dari kesalahan. Ya, kan begini katakan. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan ya di muka bumi. Ya. Coba bukain Al-Qur'an ini. Bapak tolong dibantu. Ini 27 yang 25. Yang 24 ya. Ayat 24. Ya, 7 yang 24. Aku ulangi. Allah berfirman Surat 55 ayat 8. surat 7 sayang. Surat 7 yang ke-24. Ya. Ya, aku bacakan ini ya. Allah berfirman. Nah, aku mau cek dulu ya. Cek dulu. Pergilah kalian. Berfirman Allah, pergilah kalian. Sebagian kamu bagi sebagian yang lain musuh. Dan kamu fi art. Ya jelas ya. Fil art. Art. Itu bahasa Inggrisnya bumi apa? Tulisannya apa? EART. Tulisannya beda. Kalau kita art, ARD. Kalau Inggris eart ya tuh. Eart, tapi secara spelling sama, eart. Nah, masalahnya mana yang meniru mana? Mana yang mengkopas mana? Mana mungkin Al-Qur'an mengkopas bahasanya orang Inggris? Karena Al-Qur'an ini firman Allah ya. Art atau bilang ardi gitu ya. Jadi di bumi itu ya dikatakan di sini Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi. Lihat original teksnya itu art, bumi, ardi, bumi ya. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu. Sorry, kok lari ke situ ya. Kan 24. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian ya, setelah melakukan kesalahan itu kan diturunkan dari surga ya. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh ya bagi sebagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi. Bumi, art. Nih, ya. Nih, nggak bisa aku gedean, ya. Nih. Yang, waduh, berubah tuh. Bumi. Aduh, berubah. Ya sudah kamu lihat nah, daripada habis waktu aku. Kamu lihat sendiri. Di muka bumi, buminya itu tekstual, bukan intervensi si penerima, bumi, ya. Yang terus ditekankan lagi, dan itu pun dalam waktu yang ditentukan ya. Terus di ayat yang 25, Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, ya, dan di bumi itu kamu mati, di bumi itu kamu dikeluarkan. Itu huruf di sini pakai apa di sini? Yang 725 ya, 725 sekarang. Dia pakai tuhrojun itu dikeluarkan, kalau kuruts itu keluar.
ya. Tapi di sini diterjemahkan dibangkitkan. Sebetulnya harusnya bangkit itu kiamat. Ya kan, kita maklumi, nggak apa-apa, masih bisa kita terima ya. Diterjemahkan dibangkitkan. Jadi di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, di bumi itu kamu dikeluarkan atau dibangkitkan. Inilah alasan utamaku. Di samping alasan-alasan lain, tidak ada orang hidup di selain di bumi. Kanjeng Nabi Isa disalib dalam kejaran Yahudi itu, siasat Yahudi tengah itu kan tidak bisa. Jadi dalam kondisi hidup dia diselamatkan, bukan mati seperti teman-teman Kristen kita. Nah, sekarang ada nggak orang hidup selain di bumi? Tidak ada. Ini bilang 25 ini di bumi itu kamu hidup. Kok ada orang hidup di mana? Coba kamu mau ngomong sekarang Isa di mana? Ayo coba kamu ngomong. Kalau kamu bilang Kanjeng Nabi Isa masih hidup, sekarang hidup di mana? Di langit apa di surga? Al-Quran sudah bilang semua hidup di bumi. Nggak usah kagian macem. Ya, oke. Itu sudah kita lalui sekarang. Nah, sekarang aku mau tanya. Kita anggap benar sajalah informasi dari astronot itu bahwa ada alien makhluk ruang angkasa. Ada kehidupan di ruang angkasa sana. Pertanyaanku, itu menggugurkan Al-Quran tidak? Secara khusus menggugurkan Quran surat 7 Al-A'raf ayat 24-25 tidak. Karena kalau sampai ini gugur, ternyata ada kehidupan di sana, dia gagal sebagai kitab suci. Gitu loh. Jadi aku memposisikan ini dan ini secara sama, secara gentleman, secara sama. Kalau dia secara saintis teruji dia tidak lolos, maka harus gagal sebagai kitab suci. Ini sudah dua permasalahan yang aku sebutkan. Ini juga begitu. Kalau ini dia secara saintis gagal diuji, maka dia tidak bisa disebut kitab suci. Suci apanya, orang salah. Nah, masalahnya sekarang dia lolos nggak diuji? Nah, aku tanya. Alien itu kan kita anggap ada, bener ya. Kita anggap bener wis. Ada alien yang katanya seperti itu juga ya. Yang aku juga belum pernah lihat. Itu membatalkan Al-Quran tidak? Membatalkan kesucian Al-Quran tidak? Itu yang aku tanya. Supaya kamu nanti kalau ketemu dalam sebuah diskusi-diskusi berat sama orang-orang pintar, otakmu itu cerdas, sanggup, nggak goblok untuk menjelaskan ayat ini. Jadi aku katakan tadi, kenapa aku jelaskan surat Al-A'raf 7 11 sampai 33 secara full, supaya kamu tahu objek pembicaraannya itu adalah Bani Adam, bukan Bani Cepong, apalagi Bani Kampret, bukan, atau Bani-Bani yang lain, bukan. Jadi ini loh ya, bukan Bani Cepong, bukan Bani Kampret, bukan Bani-Bani yang lain, tapi Bani Adam. Ya. Jadi objek pembicaraan kita itu Bani Adam. Kalau di luar Bani Adam nggak ada urusan. Jadi seandainya alien itu benar dia bisa hidup, entah itu di Mars, di Pluto, itu tidak membatalkan Al-Quran, gitu loh. Ngerti otakmu? Karena yang dimaksud menjadi objek pembicaraan bahwa di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, di bumi itu kamu akan dikeluarkan, itu ditujukan kepada makhluk yang namanya Bani Adam. Nah sekarang kalau alien itu memang ada, sudahlah kita percaya saja ada misalkan. Apakah itu membatalkan Al-Quran? Jawabnya tidak. Karena apa? Itu tidak dalam konteks pembicaraan ayat ini. Yang dalam konteks pembicaraan ayat ini adalah Bani Adam. Bani Adam, Bani Adam, Bani Adam. Paham nggak? Sampai sekarang kan tidak diketemukan, ya. Adanya kehidupan di planet-planet lain tidak ada, atau lebih tepat kita katakan belum ada diketemukan. Yang alien itu ya seperti itu. Maybe yes, maybe no, orang kita juga ketemu aja nggak pernah. Tapi kita anggap oke lah ada, dia tidak membatalkan. Karena yang dibicarakan ini adalah Bani Adam, bukan bani-bani yang lain. Jadi seandainya nanti misalkan berapa puluh tahun ke depan peradabannya berubah, teknologinya semakin berkembang, ya.
diketemukan ada kehidupan di Mars atau di Pluto atau di Merkurius, Venus atau di mana saja ada kehidupan dan di sana ada sesuatu yang bisa hidup, apakah itu membatalkan Al-Qur'an? Maka aku jawab tidak, karena jelas yang di sana-sana itu bukan Bani Adam. Ngerti kamu? Ini tuh. Bukan Bani Adam itu. Kalaupun ada, tapi kan sampai sekarang belum. Taruh sana nanti apa kamu? Taruh sana lah. Bapak nggak suka taruh situ. Itu pun kalau ada, ya. Tapi kan sampai sekarang belum diketemukan, artinya belum ada. Dan kita tidak tahu karena Al-Qur'an juga tidak menginformasikan kepada kita apakah ada atau tidak. Kan tidak ada. Apakah nanti di luar planet kita ini, bumi ini, entah di sana-sana di Ars yang mana, di jagat raya yang mana, ada nggak di sana kehidupan seperti kita? Ada manusianya, ada nabinya, ada kitab sucinya. Kan kita nggak tahu. Al-Qur'an tidak mengatakan iya, juga tidak mengatakan tidak. Artinya itu tidak masuk dalam informasi kita. Dan kita tidak sanggup menjelajah ke sana. Arsnya Allah ini, angkasa raya ini, kan dalam jangkauan yang terbatas. Kita paling jauh sampai mana? Nggak tahu aku. Apa sampai ke Pluto sana atau sampai mana? Nggak tahu. Ya, jadi seandainya nanti kan teman kita tadi si mantan Sapir itu sudah mengatakan Al-Qur'an ini berbicara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tantangan ini berlaku di sepanjang masa. Seandainya 100 tahun kemudian teknologinya high, lebih tinggi lagi, dia menemukan ada kehidupan di Mars, katakanlah begitu, apakah dia membatalkan Al-Qur'an secara umum, secara khusus Quran surat 7 ayat 24 sampai 25? Maka aku jawab tidak. Kenapa? Karena yang dibicarakan dalam ayat surat Al-A'raf surat 7 ayat 24 25 itu terkunci pada sosok yang bernama Bani Adam. Bukan Bani Cepong, bukan Bani Kampret. Jadi kalau ada orang membantah kamu tentang kebenaran Al-Qur'an, dia mengambil sampel, katakanlah alin gitu ya. Sudahlah kita terima alin itu benar ada gitu ya, meskipun kita tidak tahu. Dia tidak membatalkan Al-Qur'an ini. Karena dia bukan dalam kelompok habitat yang namanya Bani Adam. Yang Allah katakan di bumi, berulang kali aku katakan ard, dan kamu bisa lihat teks aslinya, itu ard, bumi, bukan terjemahan, bukan dalam kurung. Itu tertuju kepada Bani Adam. Clear ya? Jadi jangan pernah khawatir. Kebenaran Al-Qur'an itu adalah absolut mutlak. Jadi seandainya nanti di sana ada manusia, ada apa, ya nggak masalah, itu tidak membatalkan Al-Qur'an karena dia jelas bukan Bani Adam. Ya, oke. Sekarang bagaimana kalau mau menguji Al-Qur'an? Begini. Kasih baca dikit. Cepat-cepat kasih baca dikit. Ya. Dalam ujian statistik itu biasanya N besar, ini orang-orang statistik tahu ini. N besar itu merupakan populasi yang diteliti, ya. Bentar, biar bersih. Cepat kering. Nah, ini. Oke, ya. Mana tadi spidolnya? Nah, ini ya. Kalau kita mau menguji statistik itu begini caranya. N besar, ini populasinya berapa? Ini nanti ada N kecil. Ya. Populasinya misalkan X. Ya. Maka N kecil itu minimal itu 20% dari X ini yang diuji. Karena kan nggak mungkin menguji semua. Namanya menguji itu mesti tidak semua. Harus perwakilan. Kalau anak-anak statistik tahu lah. Ini namanya population. Ini namanya sampel. Bukan sampel gila, sampel contoh ya. Ini N besar, ya.
Ini N besar, ini N kecil. Ya. Katakanlah N besar itu X, maka kalau kita mengambil sampel untuk kita teliti, itu 20%-nya, minimal 20% dari X. Berarti kalau 20% itu berapa? 0,2 ya. Jadi kalau N besarnya ini katakanlah 1000 ya. 1000, maka yang harus diteliti itu 20%-nya sedikit kan, 0,2. Nggak sampai 1. Setengahnya nggak sampai. Ya. 0,2 ya. Maka ya nggak mungkin 1 loh, 1 kan 100% dia ya. 0,2 kan sedikit ya, maka dia sekitar berapa? 200-an. Ini anak-anak ngerti nggak sih kalian? Aku takutnya aku ngomong nggak ngerti. Kalau kita mau menguji, tentukan populasinya ada berapa, itu N besar, 1000. Maka dalam ilmu statistik ya, sampel N kecilnya yang kita teliti itu harus 20% dari 1000, yaitu berapa? 200. 200 ini yang kita teliti. Kesimpulan dari ini nanti bisa kita terapkan ke yang 1000 ini. Gitu loh. Nah, sekarang kita mau menguji pernyataan Al-Qur'an, silakan ya. Ini kita nggak tahu ya, berapa penduduk di bumi ini. Ya. Berapa miliar? Ya. Nggak tahu. Katakanlah berapa tuh? Nggak tahu tuh. 7 miliar. Taruhlah 7M ya. 7 miliar. Ya. Penduduk di bumi. Ya, ambil 20% dari 7 miliar itu berapa? Nanti ketemu di sini dia. Katakanlah ini X, maka ini Y. Sebentar, ini kamu keliru. Ini Y, ya. 20% yang kamu ambil. Berapa dari 7 miliar ini, ya? Maka ini Y ini untuk kalau menguji bawa terbang, bawa kemana? Misalkan ke Mars. Mars ya. Harus keluar bumi. Ke Mars ini ya. Terus tentukan berapa lama, katakanlah 10 tahun misalkan. Ya, 10 tahun. Nah, bawa 20% dari penduduk bumi kamu terbangkan, bawa ke Mars sana. Biarkan di sana mereka hidup 10 tahun. Ya, 10 tahun dan usahakan dia hidup harus normal seperti kita, tanpa tabung oksigen, tanpa apa. 10 tahun. Bisa nggak dia hidup? Gitu loh. Kalau dia bisa hidup, berarti Al-Qur'an gagal. Karena ini kan Bani Adam yang kita bawa dari bumi, ini kan Bani Adam. Kita bawa terbang ke Mars nih. Padahal di sini sudah dikatakan seperti aku terang tadi, Bani Adam itu hidupnya hanya di bumi. Begitu juga mati dan dikeluarkan di bumi, di planet Earth ini, bukan di planet-planet lain. Nah, untuk menguji ini silakan saja bawa 20% dari 7 miliar ini terbangkan ke Mars misalkan. Kan katanya kan yang santer di Mars itu yang mungkin ada kehidupan karena ada embun air atau apa gitu. Bawa ke Mars. Itu tentukan waktu berapa? 10 tahun. Kalau dia bisa hidup wajar seperti kita, berarti Al-Qur'an salah. Itu namanya riset. Kalau cuma 1-2 orang aja ya, dan itu pun pakai alat bantu. Pakai tabung apa namanya itu? Oksigen, dan pakai baju-baju khusus seperti kita ini loh. Bisa nggak hidup di sana seperti kita? Ya, oke. Aku kira cukup clear ya. Besok kita masuk ke seri yang ketiga tentang surat apa ini tadi? Kita bahas. Sebentar. Sebentar. Besok kita membahas surat 55 ayat 3 ya, surat Ar-Rahman ya. Ayat yang ke-33 ya. Besok kita bahas. Untuk sementara ini sudah jelas ya. Jadi kalau ada kehidupan lain di planet-planet lain itu tidak menggugurkan Al-Qur'an. Tapi kan sampai sekarang ternyata ya tidak ada. Kalau mau menguji lakukan seperti ini. Bawa terbang sana. Nggak tahu 20% dari 7 miliar berapa ya. Tunggu sendiri. Oke.
dulu yang bisa aku sampaikan ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, memberikan rezeki yang barokah dan kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Ngaji, baca Quran, baca. Saya nggak goblok, baca. Otak biar cerdas, baca. Nggak usah banyak-banyak. Setiap subuh, kalau aku tiap subuh, kamu terserah. Satu lembar, satu lembar, satu lembar. Bersahabat dengan Al-Quran ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, itulah keimanan kamu. Tetapi jangan lupa memberi hormat kepada saudara kita yang mencari jalan lain. Sampai di sini dulu, semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.